Ketemu lagi dengan saya Fitriani Sofwa. Kali ini kita akan mempelajari tentang sistem predik unsur atau tabel predik unsur ya. Nah, seperti apa sih tabel predik unsur? Nah, kalau kamu pernah lihat ya bentuk tabel predik unsur seperti ini, sebuah tabel yang di sini adalah susunan berbagai macam unsur-unsur yang ada di alam semesta ini. Oke, kita lihat sejarahnya. Nah, bagaimana sih sejarah pembuatan tabel predik unsur sampai jadi seperti itu? Oke, jadi tabel predik unsur atau sistem predik unsur itu adalah susunan unsur-unsur dalam sebuah tabel berdasarkan urutan nomor atom dan kemiripan sifat unsur-unsur tersebut. Ya, jadi kalau tabel yang sudah modern yang sudah ada sekarang ini itu namanya tabel predik unsur modern. Nah, itu disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Nah, berdasarkan kenaikan nomor atomnya tersebut, maka ada kemiripan sifat-sifat unsur, misalkan dalam satu golongan atau dalam satu periode. Oke. Nah, unsur yang dikenal di dunia sampai sekarang ini itu ada 118 unsur. Ya, jadi yang ada di tabel predik tersebut ada 118 unsur, termasuk unsur alami dan unsur buatan. Nah, pada tahun 3000 sebelum Masehi baru beberapa unsur yang ditemukan ya. Jadi hanya unsur-unsur logam seperti besi, emas, perak, dan timah. Kemudian pada abad ketiga Masehi, pengidentifikasian unsur-unsur itu berdasarkan sifat kimianya. Dan pada tahun 1661 Masehi ditemukanlah 13 unsur yang lainnya selain yang tadi logam ya. Kemudian pada abad ke-18 Masehi ditemukan lagi 51 unsur ya, tapi di sini gas mulia belum ditemukan. Oke. Salah satu yang menemukan unsur atau yang menyusun tabel predik itu adalah Lavoisier. Lavoisier ini menemukan 33 unsur pada tahun 1789. Nah, gugus unsur itu dikelompokkan menjadi gas, tanah, logam, dan non-logam. Ya, kalau gas ya pasti bentuknya adalah gas, bentuknya ya tidak terlihat gitu. Kalau tanah ya mungkin itu adalah unsur-unsur yang ada di dalam tanah. Nah, kalau logam ya unsur-unsur yang logam itu seperti apa? Logam itu mengkilap, kemudian penghantar panas dan listrik yang baik, bisa ditempa atau direnggangkan di tempat itu artinya bisa dibuat berbagai macam bentuk. Kemudian pada suhu kamar berwujud padat ya. Nah, terus memiliki titik didih dan titik lelah yang tinggi. Nah, di sini unsur-unsur logam yang ditemukan itu ada kobalt, besi, perak, emas, nikel, tembaga, timah, mangan, raksa, platinum, molybdenum, seng, dan tungsten. Ya. Ini adalah unsur-unsur logam yang ditemukan oleh Lavoisier. Kemudian ada unsur-unsur yang non-logam juga. Jadi unsur non-logam itu sifatnya tidak mengkilap, tidak menghantarkan panas dan listrik, kemudian tidak bisa ditempa. Sebagian besar wujudnya cair dan gas. Kemudian titik didih dan titik lelehnya rendah. Nah, unsur-unsur non-logam yang ditemukan oleh Lavoisier ada karbon, ada belerang, fosfor, asam klorida, dan asam boraks. Nah, sedangkan unsur-unsur gas itu yang ditemukan oleh Lavoisier ada dianggap cahaya itu adalah unsur, kemudian kalor itu energi, itu juga disebutnya unsur bagi dia, kemudian oksigen, nitrogen, dan hidrogen. Nah, unsur-unsur ini juga dikelompokkan berdasarkan kemiripan fisik. Ya, kemiripan fisik kayak. Jadi kalau ya gas, wujud gas ya dikelompokkan jadi gas kayak cahaya, kalor itu kan tidak terlihat. Jadi dikelompokkan menjadi gas. Kemudian
logam tadi kayak besi, perak dan sebagainya itu dikelompokkan menjadi logam. Ya, berdasarkan memang ciri-ciri dari logam atau sifat-sifat dari logam. Kemudian begitu juga non logam ya. Jadi itu penyusunan unsur Lavoisier hanya jadi dibedakan tabelnya ada gas, tanah, logam dan non logam. Kemudian yang selanjutnya pada tahun 1829 ini disusun tabel periodik atau sistem periodik oleh De Bruyner. Ya, dia dikenal dengan istilah hukum triad ya, hukum triad. Nah, si De Bruyner ini menemukan 40 unsur. Dan jadi unsur-unsur ini dikelompokkan atau dibuat dalam satu tabel itu berdasarkan kemiripan sifat dan kenaikan massa atomnya. Ya, jadi dia menyusun setiap tabel itu terdiri dari 3 unsur. Ya. Jadi disebutnya triad. Ya, jadi setiap tabel itu atau satu kelompok tabel itu isinya 3 unsur. Dan yang ciri khas dari De Bruyner ini adalah bahwa nomor massa unsur yang kedua, nomor massa unsur yang kedua itu adalah hasil rata-rata penjumlahan unsur yang pertama dan unsur yang ketiga. Nah, jadi misalkan nih Li nomor atomnya 7, kemudian Li nomor massanya 7, kemudian K nomor massanya 39. Jadi kalau 7 ditambah 39 berapa? 46. Kalau dicari rata-ratanya berarti dibagi 2 kan? Ya, Li dan K kan jumlahnya 2, jadi dibagi 2 hasilnya adalah 23. Seperti itu. Begitu juga yang ini. Ya. Oke, selanjutnya hukum oktav. Hukum oktav ini disusun pada tahun 1864. Disusun oleh John Alexander Rena Newlands. Ya, jadi dikenal oleh hukum Newlands atau hukum oktav. Kenapa hukum oktav? Karena di sini Newlands ini menyusun unsur-unsur dalam sebuah tabel itu berdasarkan kemiripan sifat. Jadi antara unsur yang ke-1 dan unsur yang ke-8 itu sifatnya mirip. Jadi jedanya 8. Gitu ya, jedanya 8. Jadi pengulangan sifat-sifat unsur pada unsur yang ke-8 gitu. Jadi kalau unsur pertama unsur ke-8 sifatnya mirip dengan unsur yang pertama. Kemudian unsur yang ke-9 sifatnya mirip dengan unsur yang kedua, begitu seterusnya. Ya. Dan Newlands ini menemukan 63 unsur. Nah, untuk Newlands ini sebenarnya masih ada kelemahan ya. Jadi ada beberapa unsur yang ternyata sifatnya itu tidak sama ya. Sifatnya itu tidak sama, seperti ini F sama Cl. Ini kalau wujud dia sama-sama adalah non logam. Tapi sifatnya tidak sama. Jadi kalau pada penjelasan di tabel periodik yang sudah modern, kalau F ini dan Cl ini dia mudah sekali menerima elektron, sedangkan H ini melepaskan elektron. Nah, kemudian di sini ada kobalt ya. Oke, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya kan, berarti unsur berapa sifatnya mirip dengan unsur yang pertama, jadi dijadikan dalam satu kolom gitu ya. Nah, sedangkan kobalt dan nikel ini adalah logam, sementara di atas ini semuanya adalah non logam. Begitu juga ada platinum ya. Platinum juga adalah logam. Gitu. Jadi ada beberapa unsur yang ternyata tidak cocok sifatnya, jauh gitu. Antara logam sama non logam ya sifatnya sangat jauh berbeda. Selanjutnya, sistem periodik pendek ya yang disusun oleh Mendeleev ya pada tahun 1869. Nama lengkapnya adalah Dmitri Ivanovich Mendeleev. Jadi Mendeleev ini mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom secara horizontal membentuk baris yang disebut periode
Nah, kemudian dia juga menyusun unsur-unsur dalam bentuk kolom yang disebut golongan. Ya, jadi kalau dalam bentuk baris atau lajur horizontal disebut periode, sedangkan dalam bentuk kolom, dalam susunan kolom atau lajur vertikal atas ke bawah atau bawah ke atas itu disebutnya golongan. Jadi sudah mulai, kalau Mendeleev ini sudah mulai terbentuk tabel periodik yang kita kenal seperti sekarang, sudah mirip, sudah mendekati. Nah, penyusunan pada periode ini akan berhenti dan berganti pada periode berikutnya jika terjadi pengulangan sifat unsur. Jadi kalau Mendeleev ini sama, di sini ada 8 golongan, ya, 8 kolom dan ada 12 periode atau 12 baris. Seperti ini. Ya, jadi cuma ada 8 golongan saja, kemudian ada 12 baris. Nah, untuk tabel periodik atau sistem periodiknya Mendeleev ini juga masih ada kekurangannya, ada kelemahannya. Jadi kelebihan sistem periodik Mendeleev ini dibandingkan dengan sistem periodik atau tabel periodik sebelumnya, dia melakukan koreksi terhadap massa atom dan letak unsur yang salah dalam penggolongan, terutama pada penyusunannya hukum oktav, ya, Newlands. Massa atom Cr ternyata bukan 43 tapi 52. Kemudian Mendeleev juga meramalkan unsur-unsur yang belum ditemukan. Jadi dia masih memberikan ruang kosong dalam sebuah dari tabel tersebut untuk unsur-unsur yang belum ditemukan, yang pastinya unsur tersebut pasti ada. Nah, tapi sistem periodiknya Mendeleev ini punya kekurangan. Jadi adanya unsur-unsur dengan massa atom relatif lebih besar itu terletak di depan unsur dengan massa atom relatif yang lebih kecil, artinya susunannya ngacak, gitu ya. Harusnya kalau dalam tabel ya dimulai dari yang terkecil sampai terbesar, tidak acak-acakan. Kemudian penempatan unsur-unsur transisi yang persamaan sifat lebih mendekati dengan unsur-unsur yang berdatar daripada vertikal, itu juga masih salah, ya. Jadi penempatan unsur transisinya masih salah. Oke, selanjutnya sistem periodik Lothar Meyer. Pada tahun 1869 Meyer menuliskan makalah pada majalah Liebig dengan judul Sifat Unsur Kimia sebagai Fungsi Bobot Atom. Jadi kalau Meyer ini lebih menyusun unsur-unsur itu berdasarkan bobot atomnya, massa atomnya juga, gitu. Nah, kemudian Meyer menekankan sifat lebih pada ke sifat fisika unsur, kalau tadi Mendeleev lebih ke sifat kimia unsur. Kemudian menurut Meyer pada umumnya sifat unsur merupakan fungsi periodik dari bobot atomnya atau massa atomnya atau nomor massa atom. Sistem periodik pertama yang dibuat berdasarkan kenaikan massa atom dan kemiripan sifat unsur, ya. Jadi hampir sama dengan konsepnya dengan tadi Mendeleev, ya. Jadi menyusun tabel periodik itu berdasarkan kenaikan nomor massa. Tapi kalau Mendeleev itu berdasarkan sifat kimianya, Meyer berdasarkan sifat fisika. Seperti ini tabel yang dibuat oleh Meyer. Ya, ini nomor massanya nih. Tuh, bawah makin besar. Ya, kita lihat seperti itu. Bawah makin besar, ke kanan juga makin besar. Oke. Selanjutnya ada John
Rayleigh dan William Ramsay pada tahun 1893. Jadi keduanya menemukan gas yang tidak reaktif, yaitu gas argon. Nah, jadi gas argon ini adalah gas mulia. Nah, gas argon ini tidak dapat ditempatkan ke dalam tabel periodik Mendeleev. Nah, pada tahun 1898 ya, jadi mereka menemukan unsur-unsur gas yang lain, ya, gas-gas mulia yang lain. Jadi ada helium, ada neon, krypton, dan xenon. Jadi intinya bahwa yang menemukan gas mulia ya kedua ini, John Rayleigh dan William Ramsay. Nah, ini adalah sistem periodik modern atau tabel periodik yang kita kenal sekarang ini, disusun oleh Henry Moseley pada tahun 1914. Dia melakukan percobaan sinar X yang dikenakan pada target suatu unsur. Ya, jadi akar kuadrat dari frekuensi sinar X tersebut sebanding dengan nomor atom unsur. Kemudian dia memprediksi 3 unsur baru dengan nomor atom 43, 61, dan 75. Dan dia membuktikan bahwa ahli kimia bahwa nomor atom lebih bermakna daripada berat atom. Jadi dia mengevaluasi bahwa ternyata penyusunan unsur-unsur di dalam tabel periodik unsur itu bukan berdasarkan nomor massa, tapi berdasarkan nomor atomnya. Jadi berdasarkan nomor atom. Sifat-sifat unsur berulang secara periodik berdasarkan nomor atomnya. Ya, jadi tabel periodik unsur modern ya, jadi dia menamakan tabel periodik unsur modern bentuk panjang. Kalau tadi Mendeleev bentuk pendek, ini bentuk panjang karena memang sudah hampir sempurna. Nah, penyusunannya itu berdasarkan yang pertama konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi elektron itu dari mana? Dari nomor atom. Kemudian bertambahnya nomor atom atau dia menyusun unsur-unsur dalam tabel itu berdasarkan nomor atom dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dan dia membagi unsur-unsur tersebut dalam golongan dan periode sama seperti Mendeleev. Tapi kalau Moseley ini ada 16 golongan. Golongan utama 8, golongan transisi juga 8 dan 7 periode. Seperti ini tabel periodik modern yang kita kenal seperti sekarang ini. Ya. Nah, yang UUN, UUU, UUB, UUT, UKI ini adalah unsur-unsur baru ya. Unsur-unsur baru yang ditemukan di abad di tahun-tahun sekarang ini. Jadi seperti ini. Ini ada golongan A, ada golongan B. Golongan transisi itu golongan A, golongan transisi itu golongan B, golongan A itu golongan utama. Jadi masing-masing ada 8 ya. Untuk golongan transisi itu adanya di tengah di antara golongan 2A dan golongan 3A. Ya, golongan B. Nah, golongan B ini semuanya adalah logam. Golongan transisi ini semuanya logam. Sedangkan golongan A wujudnya macam-macam, ada logam, ada non logam, dan ada metaloid. Metaloid itu dia wujudnya non logam tapi sifatnya mirip, ada yang mirip logam. Tuh. Ya. Nah, di sini ada unsur, ada tabel yang di bawah. Ini bagian dari 3B ya. Ada lantanida sama actinida. Ini bagian dari 3B. Ini ada unsur-unsur lagi di bagian 3B. Oke. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan kali ini bisa dipahami. Bagaimana sih menentukan atau meletakkan unsur dalam golongan dan dalam periode? Kenapa ini bisa dalam satu golongan, kemudian ini kenapa bisa dalam satu periode? Nah, itu akan saya jelaskan lagi di pertemuan berikutnya, di video selanjutnya. Nah, mudah-mudahan kita masih dalam keadaan sehat ya, supaya kita masih bisa bertemu lagi meskipun secara online di dunia maya ini.
Tetap semangat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.